teman-teman Teras Cerita. Kali ini saya akan coba bikin cemilan dari sisa nasi dan makanan lainnya. Nah, ini adalah bahan-bahan yang sudah kita sediakan. Ada nasi putih 1 piring, ada kentang goreng yang sudah dipotong dadu, ada juga jagung rebus yang sudah disisir, lalu ada kangkung tumis, kemudian ada daging ayam giling ya, yang biasa saya gunakan untuk isian roti bakar. Nah, kita siapkan dulu wajan, lalu kita tumis margarin kira-kira 1 sendok makan, kemudian tumis langsung jagung dan kentang. Kita tumis beberapa saat ya. Lalu kita masukkan kangkung. Kebetulan ada udangnya nih dan sudah dipotong-potong kecil-kecil. Namanya juga makanan sisa ya, jadi semua yang bersisa ini saya masukkan saja kemari untuk kita goreng nanti bersama nasi. Nah, ini kita pisahkan dulu jagung-jagungnya yang masih belum terpisah ya, masih nyatu karena tadi saya sisir dan itu belum lepas. Nah, ini seperti ini, kita tunggu sesaat sampai panasnya merata. Lalu kita tambahkan daging ayam giling, tidak usah terlalu banyak karena kita menyesuaikan dengan jumlah nasi. Nah, teman-teman, makanan sisa kalau memang masih bagus dalam arti aroma dan rasanya tidak berubah, itu masih bisa kita olah menjadi cemilan-cemilan yang enak dan sehat ya. Ini contohnya. Ini kita bikin dulu seperti nasi goreng, kemudian nanti baru kita akan olah menjadi cemilannya. Ini kita tambahkan sedikit garam ya teman-teman. Nah, kita aduk dulu sampai semuanya panas. Ini sudah mulai mengeluarkan asap dan aromanya juga sudah mulai tercium. Lalu kita masukkan nasi putih, kemudian kita aduk lagi. Ini sebenarnya prosesnya seperti membuat nasi goreng biasa, bedanya aja ini dari bahan-bahan sisa ya, sisa-sisa makanan. Jadi apa yang ada di kulkas nih teman-teman bisa nih digabung-gabung yang kira-kira cocok ya. Apalagi kalau teman-teman punya sosis misalnya juga bisa dimasukkan. Jadi campurannya ini bisa tergantung dari makanan apa yang tersisa di kulkas saja sebenarnya. Nah, jadi teman-teman seperti ini kira-kira proses untuk tahap pertama dalam membuat cemilan ini ya. Lalu kita masukkan sedikit saus tiram. Saya jarang sekali menggunakan penyedap ya teman-teman, karena biasanya manisnya itu saya dapat kalau nggak dari gula ya dari kaldu, bisa kaldu ayam yang asli atau kaldu udang, atau paling-paling saya gunakan saus tiram saja sedikit ya. Bukan saya anti sih sebenarnya, tapi saya pikir ya kalau nggak perlu dipakai ya nggak usah dipakai gitu aja kan, dan menurut saya itu ya, lebih sehat lah ya. Baik teman-teman, ini prosesnya ini hampir masak ini. Lalu kita tambahkan sedikit daun peterseli atau daun sop. Kita aduk lagi. Kemudian kita koreksi rasa dulu nih, apa yang kurang. Nah, kalau tidak ada yang kurang, ini bisa kita siapkan tempat untuk kita salin ya. Nah, ini dia teman-teman, nasi goreng kita sudah jadi. Nah, selanjutnya kita siapkan 2 butir telur. Nah, untuk telur kita bisa siapkan 2 butir dulu, nanti kalau ternyata tidak cukup bisa kita tambah ya.
Nah, ini kemudian di telur kita masukkan sedikit garam dan daun seledri. Kita kocok dulu nih supaya merata. Kemudian kita bisa nanti kita bisa tambahkan air sama tepung serbaguna ya. Hanya sedikit saja, ini hanya untuk perasa saja, supaya ada di tepung serbaguna ini sudah ada bumbu ya. Jadi kita cukup gunakan sekitar 1 sendok makan saja. Kemudian kita kocok dulu sampai tidak bergerindil lagi tepungnya itu. Ini saya tambahkan sedikit air. Nah, kita kocok terus sampai semua tepung dan telur bercampur rata. Lalu kita siapkan loyang seperti ini, teman-teman. Teman-teman kalau nggak punya loyang begini nggak apa-apa juga. Kalau punya teflon kecil pun bisa deh dipakai. Nah, ini kita masukkan ke lubang-lubangnya ini telur sedikit saja. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi seberapa dapat aja ya, nggak harus semua juga. Nah, ini saya hanya menggunakan 6 lubang untuk kita kemudian masukkan nasi goreng tadi. Ini kita tutup dulu sebentar sampai agak matang telurnya. Kemudian kita masukkan nasi goreng kita tadi. Kita masukkan pelan-pelan ya, supaya tidak berhambur ini nasinya. Nah, ini butuh kesabaran memang untuk bikin cemilan ini teman-teman, tapi percaya deh, ini rasanya enak, beneran enak. Nah, seperti ini terus sampai semua kita masukkan nasi ya, seperti ini teman-teman. Lalu kita masukkan kembali telur sisa tadi. Nah, saya menambah 1 butir telur lagi karena ternyata tadi nggak cukup ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita gunakan telur ini di atas nasi goreng tadi. Nah, ini pelan-pelan aja karena bisa lumer dia ya kalau kita buru-buru. Nah, seperti ini pelan-pelan saja sampai semuanya kita isi dengan telur. Nah, setelah semua kita tutup kembali dengan telur. Ini kita tutup tempat ini sebentar. Nah, kemudian sudah bisa kita balik ya. Jadi kerjanya ini nggak usah terlalu lama juga, memanggangnya tidak usah terlalu lama teman-teman. Nah, kita sudah dapatkan nih tekstur yang mateng ya. Jadi ini sudah bisa kita balik. Lalu kita cek nih yang lain-lain sudah bisa dibalik atau belum. Nah, jadi kalau memang belum bisa dibalik jangan dipaksa ya, karena bisa rusak teksturnya nanti. Nah, ini pelan-pelan aja. Kalau belum kita tutup lagi sebentar. Nah, kemudian kita coba balik lagi, ternyata sudah bisa teman-teman ya. Nah, seperti itu cara buatnya teman-teman ya. Saya kira nggak terlalu sulit juga ya, asal sabar aja. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman, tadi saya lupa bilang kalau di teflonnya kita olesi sedikit dengan margarin ya, supaya jangan lengket. Sebenarnya kalau nggak kita olesi juga nggak lengket, tapi ya jaga-jaga aja ya, daripada nanti kita susah. Jadi kita olesi sedikit saja dengan margarin. Dan ini teman-teman sudah kita balik semua. Nah, bentuknya tidak ada yang rusak ya, agak ada sedikit yang ini sampingnya, tapi saya pikir tidak masalah. Nah, ini kemudian kita lihat lagi apakah ada yang sudah masak. Nah, ini sudah matang teman-teman. Nah, teksturnya agak sedikit rusak ya telur pinggiran, tapi saya pikir nggak ada masalah ya. Nah, kita cek lagi. Kalau sudah matang semuanya, ini bisa kita angkat kemudian ya. Jadi teman-teman,
Kalau teman-teman pengen teksturnya lebih tebal, kita bisa mengurangi di nasinya, lalu kita tambah dengan telur ya. Tapi juga jangan terlalu banyak karena nanti bisa meluber karena melebihi dari tempat cetakannya itu ya. Nah seperti ini teman-teman, coba lihat ini. Nah, ini sudah masak sempurna, semua sudah matang. Nah ini tidak ada yang hancur ya bentuknya. Saya pikir ini cukup tebal dan cukup mengenyangkan ya, karena sudah mengandung karbohidrat, ada proteinnya juga, ada sayurnya, serat ya, unsur. Jadi semua unsur kayaknya sudah memenuhi dan saya yakin anak-anak pasti suka. Dadah, sudah jadi deh cemilan kita. Nah ini tinggal kita makan nanti pakai saus atau pakai apa, nggak pakai saus juga nggak masalah ya. Saya kira sudah enak ini. Baik teman-teman, sekian cerita kita hari ini. Cemilan kita sudah jadi dari makanan nasi, bisa jadi cemilan enak dan sehat. Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.